Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji komparasi statistik non-parametrik. Uji komparasi statistik non-parametrik ini jenisnya ada banyak. Ada uji binomial, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Chi-kuadrat, dan seterusnya. Ada banyak jenisnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas uji komparasi statistik non-parametrik untuk sampel tunggal, yaitu uji binomial. Jadi untuk sampel tunggal ini ujinya ada banyak juga, tapi kita akan membahas uji binomial. Binomial, bi artinya 2. Maka uji binomial ini digunakan untuk menguji hipotesis suatu proporsi yang terdiri atas 2 kelompok kelas atau 2 kategori. Karena uji binomial, bi artinya 2. Nah, data yang akan diuji ini datanya berskala nominal. Nah, datanya itu kan terdiri dari 2 kategori, misalnya gagal, sukses, atau laki-laki, perempuan, atau merah, putih, kayak gitu ya, ada 2 kategori. Meskipun dalam satu sampel, tapi satu sampel itu ada 2 kategori. Nah, yang diulang sebanyak N kali. Hipotesis uji binomial ini ada 3, ada uji 2 arah, uji 1 arah yang ini, ada uji 1 arah yang ketiga. Nah, kapan kita menggunakan uji 1 arah, kapan kita menggunakan uji 2 arah? Nah, uji 2 arah ini digunakan ketika dalam permasalahan, masalah yang akan kita uji ini belum ada dugaan dia lebih besar yang mana, lebih besar kategori pertama atau lebih besar kategori kedua. Maka kita menggunakan hipotesis yang 2 arah, uji 2 arah. Namun apabila dalam permasalahan itu sudah ada bunyi bahwa ada dugaan bahwa kategori pertama lebih besar daripada kategori kedua, maka kita menggunakan uji 1 arah yang ini. Jadi kita lihat dari H1-nya, jika ada dugaan kategori pertama lebih besar dari kategori kedua. Atau dalam permasalahan itu sudah ada dugaan bahwa kategori pertama kurang dari kategori kedua, maka kita menggunakan uji 1 arah yang ketiga, gitu ya. Nah, untuk kriteria keputusan, uji 2 arah dan uji 1 arah ini berbeda hitungannya. Jadi kalau untuk uji 2 arah, itu H0 ditolak dan HA diterima itu ketika 2P kurang dari alfa atau kurang dari taraf nyata, kurang dari taraf signifikansi. Sedangkan kalau pengujian 1 arah, ini cukup dengan P kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kalau 2 arah ini 2P kurang dari alfa untuk H0 ditolak, uji 1 arah ini P kurang dari alfa. Nah, lanjut. Nah, uji binomial ini juga dibagi menjadi 2 lagi berdasarkan N atau banyaknya data. Kalau datanya itu kurang dari atau sama dengan 25, maka kita bisa menentukan nilai P-nya, Px-nya itu dengan melihat tabel binomial. Ada tabel binomial, nanti kan ada X-nya, ada N-nya, kita cek di tabel. Cukup menggunakan tabel untuk N kurang dari sama dengan 25. Namun ketika yang akan kita uji binomial itu N-nya lebih dari 25, maka kita menghitung Z dulu menggunakan rumus ini. Nah, terus nanti dari Z yang dihasilkan ini kita akan melihat tabel distribusi normal untuk menentukan nilai P jika Z-nya diketahui, gitu ya. Jadi, kalau ini nanti pakai tabel uji binomial, kalau ini nanti menggunakan tabel distribusi normal. Jika Z-nya diketahui, gitu ya, beda. Sekarang kita lanjut ke permasalahan ya. Kita lihat contohnya. Permasalahan yang ini dilakukan penelitian untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan. Jadi yang diteliti ada 20 anggota sampel yang dipilih secara acak. Ternyata 8 orang memilih perawatan kecantikan di salon dan 12 lainnya lebih memilih klinik kecantikan. Ujilah bahwa peluang masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan adalah sama. Nah, di sini ada kalimat peluang masyarakat memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan adalah sama. Kalau sama dan tidak ada kalimat kecenderungan lebih besar yang mana atau lebih kecil yang mana, maka kita menggunakan hipotesis uji 2 arah gitu ya. Dan di permasalahan ini sudah ditentukan taraf nyata yang digunakan adalah 1%. Oke, karena tadi peluangnya sama,
tidak ditentukan lebih besar mana, lebih kecil mana, maka kita menggunakan hipotesis yang pertama, yang dua arah. Hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan atau sama dengan P1 sama dengan P2. Tidak ada perbedaan antara kemungkinan masyarakat memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan. Sedangkan hipotesis alternatifnya yang P1 tidak sama dengan P2 atau terdapat perbedaan antara yang di salon dan di klinik kecantikan. Ini berarti kita menggunakan dua arah. Taraf signifikansinya tadi sudah ditentukan di permasalahan bahwa taraf nyatanya yang digunakan adalah 1%. 1% itu artinya 0,01 untuk alfanya. Statistik ujinya kita menggunakan uji binomial karena tadi ada dua kategori. Kategori pertama di salon, kategori kedua di klinik kecantikan. Nah, kriteria keputusan karena ujinya dua arah, maka menggunakan 2P kurang dari alfa untuk H0 ditolak dan HA diterima. Sekarang kita menghitung menggunakan tabel bantu penyelesaian. Nah, ini ada alternatif pilihan, ada dua kategori, di salon dan di klinik kecantikan. Yang memilih salon tadi ada 8 orang, yang memilih klinik kecantikan ada 12 orang, jadi totalnya ada 20 orang. Nah, cara mencari P-nya gimana? X itu dari dua kategori ini, pilih X yang frekuensinya terkecil. 8 dan 12 kan lebih kecil 8, maka X-nya yang 8. X-nya 8, sedangkan N yang diteliti ada 20 orang. Nah, maka kita cari P-nya dari tabel uji binomial, karena N-nya kurang dari 25 ya, menggunakan tabel uji binomial. Ini misalkan ini tabel kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga sekecil harga X observasi dalam tes binomial. Ini ya tabelnya. Tadi X-nya tadi 8, N-nya 20. Nah, kita cek N-nya yang ini ke bawah, X-nya yang ini. X-nya 8, N-nya 20. Nah, ini N-nya 20, X-nya 8. Ketemunya di, oh ya, di sini. Berarti ini P-nya 0,252 untuk X8 dan N20. P-nya 0,252. Ini sudah ditentukan. P-nya 0,252. Nah, untuk kriteria keputusan, karena tadi kita butuhnya 2P ya. Nah, 2P berarti 2 kali 0,252 sama dengan 0,504. Kita masukkan, masuk kemana nih? Karena P, maaf ini salah ya, karena 2P itu 0,504 lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Kan tadi kalau kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Tapi karena ternyata lebih besar, alfanya kan tadi 0,01. Karena ternyata ini lebih besar, berarti H0-nya diterima. H0 diterima berarti kesimpulannya yang H0. H0 tadi apa? Tidak terdapat perbedaan antara kemungkinan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kesehatan. Jadi tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan ini artinya peluangnya sama. Jadi peluang masyarakat memilih salon dan klinik kecantikan yaitu sama. Sama-sama 50%. Jadi peluangnya 50% salon, 50% klinik kecantikan. Ini berdasarkan uji binomial. Oke, cukup sekian penjelasan tentang uji binomial untuk sampel tunggal. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.